Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Nafisah dengan NIM 2001469, mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pembimbing Bapak Supriyono SPD MPD dan Ibu Imas Kurniawati MPD. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Tata Boga 1B Universitas Pendidikan Indonesia. Saya akan menjelaskan materi tentang sumber historis, politis, dan sosiologis, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu. Yang kedua, ada sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai dan pengembangan ilmu, yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yang terdapat kata mencerdaskan kehidupan bangsa, yang mana pengembangan IPTEK melalui pendidikan harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, saat Soekarno pada kuliah umum Pancasila Dasar Falsafah Negara pada 26 Juni 1958 sampai dengan 1 Februari 1959 sebagaimana disitir Sofyan Effendi, Rektor UGM dalam simposium dan Sarasehan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa pada 14 sampai 15 Agustus 2006, Pancasila sebagai blueprint, rencana, pemikiran, dan tindakan bangsa Indonesia. Selanjutnya, pada 15 Oktober 1987, UGM menyelenggarakan seminar dengan tema Pancasila sebagai orientasi pengembangan ilmu yang bekerja sama dengan Harian Kedaulatan Rakyat. Selanjutnya, Profesor Noto Nagoro dengan asas dan pendirian hidup yang mengacu pada sikap dan pedoman yang menjadi rambu normatif dalam tindakan dan pengambilan keputusan ilmiah. Sumber historis yang lainnya yaitu yang pertama oleh Daud Yusuf pada artikel Pancasila, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan, dan yang kedua oleh Profesor Dr. T. Jacob pada Pancasila sebagai dasar etika IPTEK, dan yang ketiga Kunto Wijoyo pada artikel Pancasila sebagai orientasi pengembangan humaniora di Indonesia, dan yang keempat oleh Profesor Dr. Muladi pada Pancasila sebagai common denominator values yang artinya nilai yang mempersatukan seluruh potensi kemanusiaan melalui counter values and counter culture. Yang ketiga ada sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu, yang mana ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala IPTEK tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Contoh penolakan tersebut adalah penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung Muria. Hal tersebut menyinggung pada nilai ketuhanan, yaitu pembangunan fasilitas teknologi yang acap kali tidak melibatkan peran serta masyarakat sekitar yang memiliki martabat manusia sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa dalam pembangunan IPTEK. Padahal apabila terjadi dampak negatif berupa kerusakan fasilitas teknologi, maka masyarakat yang akan terkena langsung akibatnya. Selain itu juga menyinggung pada nilai kemanusiaan, yaitu dampak negatif pengembangan IPTEK seperti limbah industri yang merusak lingkungan secara langsung mengusik kenyamanan hidup masyarakat. Yang ketiga yaitu sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu, yaitu pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu pada pidato Soekarno di UGM pada 19 September 1951. Yang selain itu ada pada pidato Soekarno pada Akademi Pembangunan Nasional di Yogyakarta pada 18 Maret 1962 yang mengaitkan dengan karakter, yakni kepercayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang selanjutnya ada pada zaman Orde Baru, yaitu Soeharto menyinggung masalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ketika memberikan sambutan pada Kongres Pengetahuan Nasional 4 pada 18 September 1986 di Jakarta. Yang selanjutnya ada pada era reformasi, yaitu SBY memberikan sambutan pada acara silaturahmi dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia atau AIP dan Masyarakat Ilmiah pada 20 Januari 2010 di Serpong. SBY mengatakan inovasi nasional dengan corak yang berbeda dan khas yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya masing-masing. Selain itu, Habibie dalam pidato 1 Juni 2011 menegaskan bahwa penjabaran Pancasila sebagai dasar nilai dalam berbagai kebijakan penyelenggaraan negara merupakan suatu upaya untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan. Yang keempat ada dinamika Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu, yaitu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era reformasi.
Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan atau humanisme. Kajian tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu belum mendapat perhatian yang lebih khusus dan eksplisit oleh kaum intelektual di beberapa perguruan tinggi, khususnya UGM yang menyelenggarakan seminar nasional tentang Pancasila sebagai pengembangan ilmu pada 1987 dan Simposium dan Sarasehan Nasional tentang Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan nasional pada 2006. Namun, pada kurun waktu akhir-akhir ini, belum ada lagi suatu upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kaitan dengan pengembangan iptek di Indonesia. Dan yang terakhir ada tantangan Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu, yaitu dengan adanya kapitalisme, globalisasi, pragmatisme, dan konsumerisme. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.